John Cena akhirnya menjadi WWE Champion yang baru. Gunther menyerah kalah lawan Jey Uso. Roman Reigns dan CM Punk dihianati Paul Heyman. Dan masih banyak lagi. WrestleMania 41 hari pertama dibuka oleh Triple H dengan ngebawa kita semua ke tengah gemerlapnya Las Vegas. Disiarkan langsung ke seluruh dunia lewat Netflix. Terus, stadion langsung meledak pas Jey Uso masuk dari tengah kerumunan penonton. Lebih dari 60.000 orang langsung ngejit bareng. Serius deh, ini bukan sekedar momen, ini itu movement. Atmosfernya benar-benar beda. Langsung masuk aja ke pertandingan pembuka gelar World Heavyweight antara Gunther melawan Jey Uso. Pertandingannya dimulai pelan dan penuh strategi. Ada chop, spear, super kick, powerbomb, gak banyak gaya, tapi penuh tekad. Gunther datang bawa kekerasan tapi Jey gak mau tumbang, malah terus ngelawan. Bikin Gunther milih main curang, ngehantam Jey pakai sabuk juara pas wasit entah kenapa jadi tuli dan buta. Tapi meskipun begitu, Jey masih semangat. Malah ngambil gaya mainnya Gunther, ngebalikin semua. Ngasih 3 Uso splash, terus kunci sleeper hold sampai siiring general tap out. Clean, di tengah ring, ngebuat Jey Uso menjadi World Heavyweight Champion yang baru. Stadion langsung pecah, dan pas Jimmy Uso lari masuk buat pelukan sama kembarannya, wah, berasa banget. Ini bukan cuma kemenangan, tapi kayak akhir dari perjalanan panjang yang penuh drama, balas dendam, dan persaudaraan. Di Usos ngerayain bareng Yeet Nation yang udah histeris, Jey akhirnya berdiri di atas panggung tertinggi. Tanpa bloodline, tanpa bayangan siapa-siapa, cuma Jey Us. Pertandingan pembuka yang lambat tapi solid. Aku suka ceritanya, apalagi pas Jey Uso mulai pakai jurus-jurusnya Gunther sendiri. Kelihatan banget itu yang bikin Gunther kelelahan makin lama. Aku sih udah nebak Jey bakal menang, tapi nggak nyangka Gunther bakal tap out. Itu jarang banget terjadi, tapi justru itu nunjukin kalau Jey benar-benar udah siap. Bahkan bisa ngalahin Gunther dengan tekniknya sendiri. Ini tuh pertandingan yang hasilnya sesuai ekspektasi. Lanjut ke pertandingan gelar World Tag Team antara The War Raiders melawan The New Day. The Raiders langsung brutal dari awal. Kombinasi kekuatan dan loncat-loncatan mereka tuh benar-benar liar. Tapi The New Day, mereka udah veteran. Kobe sama Woods sempat digebukin parah, tapi mereka balikinya tuh pinter banget. Kerja sama timnya rapi dan ada beberapa trik licik yang sukses bikin perbedaan. Spot-spot gilanya juga banyak. Cartwheel, splash, double foot stomp, gak ada jeda. Endingnya juga licin banget. Woods hantamin Daylight Storm sementara Kofi nahan kaki Ivar biar wasit gak lihat. Emang agak curang, tapi ini WrestleMania, harus all out. The New Day lah yang berhasil keluar menjadi World Tag Team Champion yang baru. Pertandingannya sebenarnya nggak jelek, tapi rasanya kayak ada yang kurang. Mungkin karena penonton juga nggak terlalu hype. Tapi satu hal yang pasti, The New Day udah keren banget jadi heel selama 5 bulan terakhir, jadi timing buat mereka pegang sabuk lagi tuh pas banget. Senang sih lihat mereka balik lagi jadi juara. Yang ini sih jelas buat spotlight. Jade Cargill melawan Naomi. Dari detik pertama Jade muncul, auranya udah kayak main eventer. Powernya gila, Naomi dilempar-lempar, shoulder block keras, bahkan ada keep up keren yang bikin penonton bersorak. Tapi Naomi juga nggak kalah. Dia pintar dan licik, manfaatin barikade, nyerang pakai blockbuster dari tangga besi. Terus sempat ngunci Rings of Saturn yang nyaris bikin Jade nyerah. Tapi akhirnya ini emang harinya Jade. Dia keluar dari submission, lempar Naomi, terus ngebanting pakai powerbomb, dan ditutup dengan jurus Jaded untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini sih ya gitu aja. Aku juga nggak tahu ekspektasiku apa, tapi pertandingannya ya nggak terlalu wah. Sesuai dugaan sih Jade Cargill yang menang. Gak jelek juga, tapi juga nggak spesial. Ya biasa aja gitu. Kalau kalian suka kekacauan yang karismatik, pertandingan satu ini benar-benar buat kamu. Pertandingan gelar United States antara LA Knight melawan Jacob Fatu. LA Knight si megastar yang selalu pede banget itu awalnya coba ngandelin teknik buat ngalahin Jacob Fatu. Tapi Jacob datang kayak manusia serigala. Samoan drop, moonsault, swanton bomb. Gerakannya lincah banget padahal badannya segede gitu. Bener-bener kayak cruiserweight yang kejebak di tubuh monster. LA sempat bangkit pakai taktiknya buat ngerusak tempo Jacob dan bahkan sukses ngelakuin German suplex dari top rope. Terus pas dia nangkep bantingan BFT, pas Jacob lagi moonsault, harusnya udah selesai tuh. Tapi Jacob masih sempat aja naruh tangannya di tali ring. Nearfall yang bikin satu stadion nahan nafas. Tapi habis itu, Jacob langsung naik level. Dia ngelakuin 2 moonsault back to back, dan yang kedua tuh jadi penutup. Ngebuat Jacob Fatu resmi jadi United States Champion yang baru.
Dan pas kalian pikir udah kelar, muncullah Haku. Iya, sang legenda. Muncul buat peluk anaknya. Pertandingan yang enak ditonton dan hasilnya pas. Emang di awal agak lambat, tapi makin lama makin mantap dan bikin penonton jadi makin hidup. Hari yang gede banget buat keluarga Anoa'i. Jey Uso menang gelar World Heavyweight, sekarang Jake Fatu juga bawa pulang sabuk US. Emang gila sih keluarga yang satu ini. Awalnya seharusnya pertandingan ini tuh Rey Mysterio melawan El Grande Americano. Tapi Rey harus mundur gara-gara cedera pangkal paha. Dan masuklah Rey Fenix, last minute replacement yang langsung siap tempur. Belum mulai, El Grande Americano malah nyeruduk Vikingo, pegulat kondang dari Lucha Libre yang lagi duduk di pinggir ring. Vikingo otomatis balas dong, langsung nendang kepala Americano keras banget. Masuk ke pertandingan, Phoenix seperti biasa. Terbang sana-sini gaya punya sayap, springboard dropkick, hurricanrana, rope walk, semuanya dikeluarin. Tapi El Grande mainnya ketat banget, ngandelin kekuatan buat ngerem tempo. Dia nangkap Phoenix di tengah-tengah lompatan beberapa kali, tapi Phoenix masih gaspol dengan spin kick, super kick, dan fire driver yang nyaris bikin El Grande kalah. Terus, El Grande pakai trikotor, nyelipin plat logam ke dalam topengnya, dan setelah headbutt yang brutal plus satu lagi dari atas turnbuckle, dia kunci kemenangan dalam waktu kurang dari 8 menit. Habis pertandingan, Vikingo langsung datangin Phoenix buat ngecek kondisinya. Sementara itu, para komentator ramai ngomongin soal Triple A yang sekarang resmi udah dibeli WWE. Pertandingannya seru. El Grande Americano versus Rey Fenix ini penuh aksi. Tapi kelihatan banget kalau ini pertandingan dadakan karena Rey Mysterio cedera. Waktunya juga pendek banget. Kayaknya belum nyampe 8 menit malah. Tapi selama berlangsung banyak spot yang keren sih. Cuma ya jelas cederanya Rey lumayan ngacak-ngacak rencana. Shawn Michaels sempat hadir, ngucapin terima kasih ke 61.467 fans yang hadir. Dan ngetis bahwa masih banyak kekacauan lain yang bakal terjadi. Lanjut ke pertandingan yang personal. Gelar WWE Women's antara Tiffany Stratton melawan Charlotte Flair. Charlotte Flair masuk disambut bu yang keras dari penonton, tapi dia nggak datang buat ngasal. Dari awal udah keras, mereka saling gebuk di luar ring, brutal di dalam ring, dan semuanya intens. Ada chop, ada slam, bahkan Tiffany kena suplex ke barikade. Tapi Tiffany ngelawan dengan gayanya sendiri. Penonton dukung dia full, rolling senton, coba moonsault, dan fokus nyerang lututnya Charlotte begitu dia ngelihat ada kelemahan di kakinya Queen. Charlotte sempat lakuin top rope natural selection yang biasanya jadi penentu kemenangan dia, tapi Tiffany bertahan. Charlotte sampai teriak, kamu nggak akan bisa gantiin aku, dan Tiffany langsung nyambit dia pakai tamparan. Tiffany nge-counter shoulder tackle, terus ngebatting Charlotte pakai Alabama slam ke turnbuckle, dan ditutup pakai prettiest moonsault ever untuk memenangkan pertandingan. Tiffany Stratton di WrestleMania pertamanya ngalahin seorang Charlotte Flair dan keluar sebagai Women's Champion. Ini bukan cuma soal menang, ini momen yang bisa nentuin arah karir dia di masa depan. Pertandingan yang benar-benar solid antara Tiffany Stratton dan Charlotte Flair. Fisikal banget, dan kayaknya ini pertandingan yang paling keras yang pernah dijalani Tiffany. Kemenangan ini gede banget buat dia, bisa ngalahin Charlotte itu pencapaian yang serius. Dan Tiffany berhasil nunjukin sisi tangguh yang jarang kelihatan sebelumnya. Emang sempat stop and go, tapi makin lama makin ramai dan makin bagus. Dan ya, orang yang tepat udah menang hari ini. Nah, sebelum masuk ke main event, kita dapat momen Hall of Fame yang benar-benar bikin merinding. Bret Hart dan Steve Austin dapat spotlight, momen immortal yang bikin semua orang nostalgia berat. Typhoon dan Earthquake dikenang, Michelle McCool dapat penghargaan dan ditutup sama Triple H yang keluarin aksi legendarisnya, nyemburin air. Main event time, pertandingan triple threat antara Seth Rollins melawan Roman Reigns melawan CM Punk. Seth Rollins keluar duluan, pakai jubah hitam yang keren sambil bawa flamethrower. Pas jubahnya dibuka, muncul outfit putih panjang yang nyentrik banget. Fans langsung singalong ke musiknya Rollins. Roman Reigns masuk sendirian, pakai ulah fala. Gak ada Paul Heyman, gak ada siapa-siapa, cuma Roman sendiri buat WrestleMania main event ke-10-nya. Terus kita dapat video perjalanan CM Punk, ditutup sama momen comeback-nya. Lagu Cult of Personality juga dibawain live sama band Living Colour, dan Punk keluar ditemenin Paul Heyman. Ini pertandingan WrestleMania pertama Punk sejak tahun 2013, dan juga main event pertamanya. Begitu pertandingan dimulai, Punk malah minta saran ke Heyman dulu, dan itu bikin Roman kesel. Roman langsung lempar Punk keluar ring, terus saja Rollins pakai drive-by. Lanjut nabrakin Punk ke tiang ring. Tapi Punk bales, balikin Roman ke tiang, dan Rollins lanjut nyamber pakai suicide dive.
Punk sempat clothesline Rollins ke arah penonton terus ambil kursi dan hajar dia. Rollins balas pakai tong sampah dan pipa besi. Punk sempat suplex Rollins ke tong sampah dan lempar tongnya ke kepala Rollins. Roman balik ke ring, beresin meja komentator, lempar Rollins ke tangga dan hajar Punk lagi sebelum kena chop yang brutal. Di dalam ring, Punk kasih neckbreaker ke Roman, lanjut knee strike terus double DDT. Habis itu dia kasih elbow drop ke Rollins. Rollins dan Punk kerjasama sebentar buat Doomsday Device ke Roman, tapi Roman balas pakai Superman Punch, nyaris aja menang. Punk sempat ngunci Roman di Anaconda Vice, tapi Rollins ngebatalin pakai Frog Splash. Rollins bantingin bakal bom kedua-duanya, hampir menang pakai pedigree dan stomp. Terus coba Phoenix Splash tapi miss. Roman nge-spear Rollins, Punk kasih GTS ke Roman, tapi masih bertahan. Punk coba GTS lagi, digagalin sama pedigree dari Rollins. Masih belum cukup. Rollins sempat ngajak Roman kerjasama, tapi Roman malah nusuk dari belakang. Powerbomb Punk dan Rollins ke meja komentator. Di ring, Roman kasih spear, tapi Rollins masih juga bertahan. Roman ngunci gilitin ke Punk, tapi Punk ngebalik jadi Anaconda Vice. Rollins datang lagi, ngunci sharpshooter ke Roman. Roman balas dengan gilitin ke Rollins. Punk datang, kasih stomp ke Roman, GTS ke Rollins, masih aja belum kelar. Terus muncul Heyman yang bawa kursi. Dia sempat ragu, akhirnya ngasih kursinya ke Punk. Tiba-tiba malah nusuk Punk pakai low blow. Teriak-teriak bilang dia bakal tetap setia ke Roman Reigns. Tapi plot twist lagi, Heyman juga nge-low blow Roman Reigns. Kursi itu ternyata dikasih ke Seth Rollins. Rollins langsung hajar punggung Roman pakai kursi, callback ke Betrayal tahun 2014. Dan terakhir, cukup satu stomp aja dari Seth Rollins untuk memenangkan pertandingan. Main event yang luar biasa. Ini level storytelling, sejarah dan eksekusinya benar-benar top tier. Banyak near fall, ekspresinya Paul Heyman ngangkat banget dan pertandingan ini sukses banget nyelamatin WrestleMania hari pertama ini. Ini baru pertandingan yang layak disebut sebagai WrestleMania Caliber. Aku rasa WrestleMania pas 1 hari pertama itu agak di bawah ekspektasi untuk sebagian besar. Banyak pertandingan yang cuma lumayan oke dan kebanyakan waktunya pendek-pendek banget. Aku tuh punya ekspektasi tinggi buat WrestleMania. Seharusnya tiap WrestleMania tuh berasa kayak acara yang aku bisa skor 8 dari 10 lah minimal. Tapi yang ini belum nyampe sih menurutku. WrestleMania pas 1 hari kedua ini dibuka oleh Stephanie McMahon, muncul di ring dan nyambut kita semua. Pertandingan pembukanya Women's World Championship. Kita dapat Bianca Belair yang belum pernah kalah di WrestleMania, Rhea Ripley dapat reaksi gila dari penonton, dan Io Sky tenang, fokus 3-0 di triple threat, dan malam ini dia buktiin kenapa statistik itu nyata. Awal match langsung ngebut, brutal, cepat, personal. Bianca main sebagai heel yang sombong, Rhea datang bawa energi monster, gerakannya efisien, gak ada yang sia-sia. Io gila, terbang kesana kemari. Asai moonsault, gerakan bullet train yang bikin penonton pada hype. WrestleMania momennya juga dapat banget. Bianca lakuin 450 splash, dan ada superplex plus inverted German combo dari atas turnbuckle. Endingnya chaos cinematic. Dia udah siap menang pakai Riptide, Bianca counter pakai KOD, terus Io Sky datang dari langit, over the moonsault untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini gokil banget, salah satu opening match terbaik sepanjang sejarah WrestleMania. Bahkan juga salah satu match wanita terbaik yang pernah ada di panggung Mania. Rhea Ripley, Bianca Belair, dan Io Sky benar-benar kasih show yang ngalahin semua yang ada di undercard kemarin. Endingnya bisa kemana aja sebenarnya, tapi aku suka Io yang menang. Karena dia buktiin bisa bertahan dan tetap jadi juara, walaupun banyak orang nggak anggap dia jadi favorit. Lanjut, Sin City Street Fight antara Drew McIntyre versus Damian Priest. Masuknya Damian Priest itu keren banget. Kerry King dari Slayer literally perform sambil nge-shred gitar. Tapi belum sempat api-apinya reda, Drew udah nyerang duluan. Bener-bener nggak kasih nafas. Kursi, tangga ring, meja, semuanya legal dan semuanya dipakai. Drew sempat selfie lagi di tengah pertandingan, kayak tahun lalu. Sementara Damian udah tepar di matras. Tapi Damian balas juga. Razor's Edge ke meja. Gebukan kursi berkali-kali, terus jalan di tali ring kayak Undertaker sebelum akhirnya didorong sama Drew jatuh ke dua meja di luar ring. Brutal banget. Dan endingnya, kepala Damian dijepit di pojokan pakai kursi, terus Drew hantemin Claymore untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini juga edan sih, WrestleMania hari kedua langsung ngasih energi yang lebih dibanding hari pertama. Semoga aja Damian Priest cuma selling ya dan gak beneran cedera. Tapi dua orang ini, mereka kerja keras dan beneran habis-habisan. Ini WrestleMania vibes-nya dapat banget. Selanjutnya, WWE Intercontinental Championship Fatal 4-Way antara Braun Breaker versus Penta versus Finn Balor versus Dirty Dominic Mysterio.
Bel bunyi, Breaker langsung ngegas ke Dominic, tapi Dom kabur. Breaker jadinya ngincar Penta dan mulai ngacak-ngacak, tapi Finn dan Dom kerjasama buat lempar Breaker keluar ring. Penta balikin keadaan jadi RL Assassin, Hurricanrana, back body drop, terus top Conilo yang bikin semuanya tumbang. Tapi Breaker balik lagi dan ngehajar Penta pakai flying shoulder tackle. Penta sempat kasih super kick dan gaya Zero Miedo-nya, tapi Breaker tangkap dia dan banting. Balor kena power slam, Dom juga di spear sampai kayak jiwanya itu ikut keluar dari tubuh. Waktu Breaker keep up abis nge-German suplex Penta dan Balor sekaligus, satu stadion mulai guguk kayak anjing yang lapar. Momentum ganti-ganti terus. Penta lakuin drop toe hold yang bikin muka Finn nabrak anunya Dom. Hampir selesai pas Penta kasih Mexican Destroyer, tapi tiba-tiba Carlito nongol dan tarik Penta keluar ring. Breaker pun langsung super Carlito sampai meja komentator pecah. Endingnya makin hektik. Penta nge-super kick Breaker, Dominic kasih 619. Finn naik dan nyoba coup de grace, tapi Dom datang dari langit dan frog splash untuk memenangkan pertandingan. Dominic Mysterio, juara baru Intercontinental. Gelar solo pertamanya, momen pertamanya yang benar-benar besar. Dan kalian tahu yang paling gokil, penonton nge-cheer dia. Las Vegas kayaknya mulai nerima Dirty Dom sekarang. Lagi-lagi pertandingan yang berkualitas dan finishnya tuh fun banget. Senang banget ngelihat Dominic Mysterio yang selama ini konsisten jadi heel keren dapat momen segede ini di WrestleMania. Mudah-mudahan habis ini Bron Breakker juga naik ke level World Title. Karena dia emang udah pantas dan kemenangan Dominic pasti bakal nambah drama di Judgment Day ke depannya. Randy Orton, The Viper, The Legend, WrestleMania ke-20-nya. Dia ambil mic dan langsung lemparin tantangan. Siapapun yang keluar dari tirai itu bakal dapat WrestleMania moment dari 3 huruf paling bahaya di dunia wrestling, RKO. Terus, say his name and he appears. Joe Hendry muncul, TNA World Champion. Ini sih kejutan crossover yang gak ada yang nyangka. Kita dapat open challenge dadakan yang bener-bener wild. Bel bunyi, Hendry langsung coba menang cepet. Roll up, dapat 2 hitungan. Orton santai, tapi Hendry gak ciut. Dia kasih neck breaker, shoulder tackle, bahkan follow away slam sambil keep up. Bluff, dia datang buat buktiin diri. Tapi ya, satu kesalahan aja cukup. Orton kasih RKO out of nowhere untuk memenangkan pertandingan. Tapi, Orton belum kelar. Dia angkat tangan Hendry seolah-olah kasih respect. Terus bam, RKO kedua. Klasik Orton. Siapa yang nyangka bakal ada Joe Hendry di WrestleMania lawan Randy Orton? Pertandingannya cepat, tapi ini lebih soal kejutan dan ngerayain 20 tahunnya Orton di WrestleMania. Ngeliat TNA muncul di WrestleMania tuh surreal banget. Tapi ini emang kemenangan besar buat TNA walaupun juara dunianya kalah. Logan Paul versus AJ Styles. Influencer yang punya ego selangit versus legenda fenomenal dunia gulat. Dari awal ini bukan sekedar pertandingan. Ini perang psikologis. Logan datang bawa segala macam gaya. Trash talk, tipu-tipu, tapi Styles gak datang buat lucu-lucuan. Pas dia bilang stay down bitch, habis shoulder tackle, kalian bisa lihat ini personal. Awalnya gaya matchnya tuh agak old school, headlock, leapfrog, dropkick. Tapi terus Logan naikin level show-nya. Drone WWE, jebakan di apron, gaya over the top, bener-bener gaya Logan banget lah. Tapi Styles balas, striking kombonya ngeri, brainbuster-nya bersih, dan earphone-nya ngingetin kenapa dia masih elite. Momennya ganti-ganti terus. Logan kasih low down frog splash dan overbomb yang hampir nutup match. Styles nyoba Styles Clash tapi malah kena backshot lariat, masih bertahan. Terus kekacauan mulai nih. Jeff, manajernya Logan, datang bawa brass knucks. Karrion Kross tiba-tiba muncul buat nyegah itu dan kasih brass knucks-nya ke Styles. Tapi Styles nolak buat curang dan karena itu Logan, si oportunis sejati, langsung manfaatin kesempatan buat ngetinju brutal AJ Styles. Diakhiri dengan pulverizer untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini oke. Logan Paul versus AJ Styles tuh solid secara teknis. Tapi sayangnya build up-nya generik banget dan endingnya dengan Karrion Kross yang datang kerasa datar. Mungkin karena ceritanya belum dalam, tapi secara performa masih enak ditonton. Liv Morgan dan Raquel Rodriguez melawan Lyra Valkyria dan Naini. Bayley, partner originalnya Lyra, kemarin sempat diserang di backstage. Jadi, panggung yang kosong ini buat satu momen gila, yaitu kembalinya Becky Lynch. Begitu Becky masuk ring, Liv langsung kabur. Cerdas iya, tapi pengecut juga. Raquel nyoba ngadepin Becky head on, tapi Becky tetap tenang. Terus, Lyra Valkyria masuk dan langsung ngebut. Offense dari udara, energinya tinggi, penontonnya ke bawah banget. Tapi sayangnya tim juara cepat banget ngisolasi dia.
Liv kasih Three Amigos, Raquel main kekuatan, sampai akhirnya Lyra dapat celah dan kasih Enzugiri. Terus shot-tag ke Becky. Becky langsung ngamuk, clothesline, Enzugiri, Molly go round, ringnya jadi punya dia. Liv coba kabur lagi tapi Becky ngejar terus. Finishnya makin panas nih. Lyra kasih tornado DDT ke Raquel di luar ring. Liv coba Oblivion tapi Becky malah bantingkan manhandle slam untuk memenangkan pertandingan. Becky dapat revenge, Lyra dapat momen, divisi wanita dapat suntikan energi baru. Dan momen 2 belts Becky di WrestleMania sekarang jadi 2 belts Lyra. Instant klasik. Selamat datang kembali Becky Lynch, pegulat wanita favoritku, dan dia langsung bawa pulang sabuk di pertandingan comeback-nya. Pertandingan ini emang didesain buat kasih spotlight ke Becky setelah hampir setahun absen. Tapi seneng sih lihat dia balik, karena otomatis bikin divisi wanita makin bersinar. Aku juga suka Liv Morgan dan Raquel Rodriguez sebagai tim, jadi semoga aja mereka tetap bareng ya. Saatnya main event, John Cena vs Cody Rhodes, Undisputed WWE Championship. Panggung gelap, Cena datang pakai kaos hitam. Gak ada gimmick, gak ada embel-embel, auranya dapat banget. Dia jalan pelan ke ring, satu langkah terakhir di WrestleMania. Ini halaman terakhir dari buku karir yang udah ditulis pakai tinta emas. Lawannya, Cody Rhodes datang dengan full gaya, topeng tengkorak, motor trail, pyro di mana-mana, keluarganya di pinggir ring. Ini bukan sekedar juara, ini orang yang bawa beban nama besar dan sekarang dia yang megang mahkota. Pertandingannya dimulai dengan pelan, metodis. Cena tahan tempo, Cody tetap tenang, tapi begitu mulai panas, langsung berubah jadi perang ketahanan. Cena brutal, clothesline keras, tornado DDT, semuanya dikasih sambil senyum sinis. Penonton aneh sih, mereka malah condong ke John Cena, hero yang jahat, legenda yang lagi ngejar rekor. Cody bales, penuh api, suicide dive, disaster kick, Cody cutter, tapi bunyinya makin keras. Dia coba gayanya Dusty, bionic elbow malah makin ditolak. Cena nge-counter, kick out, super masih kick out juga. Terus Cody balas lagi, counter powerbomb yang nyaris nutup pertandingan. Back and forth, klasik banget, tapi Cena mulai goyah. Mukanya nunjukin kalau dia udah desperate. Terus ada momen chaos. Wasit kena bump, Cody berhasil banting Crossroads tapi nggak ada yang ngehitung. Tiba-tiba, Travis Scott muncul, bawa hardcore title. Penonton langsung heboh, Cena senyum licik. Semuanya ternyata udah diatur. Cody coba ngelawan, dia hajar Travis, tapi Cena dia nge-low blow. Terus dia ambil sabuk, dan bam, dihajar ke kepala Cody untuk memenangkan pertandingan. 17 kali, rekor Ric Flair resmi dilewatin. WrestleMania ditutup dengan legenda yang bangkit lagi, dan kerajaan yang dicuri. Cody masih direm, tatapannya kosong, ngerasa dihianati. Sedangkan Cena berdiri tegak, sabuknya diangkat, kembang api meledak dengan Travis Scott di sampingnya. Ini bukan dongeng, ini tuh perampokan di siang bolong. Yap, itu dia title change yang udah banyak diprediksi. Ini pertandingan main event WrestleMania John Cena sejak tahun 2013 dan langsung ngebuat sejarah. Pecahin rekor legendaris Ric Flair. Secara aksi ya cukup oke, standar paket main event versi Cena lah. Gak jelek sih, tapi aku jujur ngarap lebih. Aku pribadi suka Cody Rhodes sebagai sang juara dan berharap dia bisa dapat sabuk lagi nanti. Tapi ya, naruh title di Cena buat sekarang emang masuk akal dan masih nggak ada The Rock. Masih belum ada penjelasan kenapa Cena akhirnya malah gabung sama dia. Selain Travis Scott, gak ada kejutan besar sih. Matchnya lumayan, endingnya full heel dan ya udah. Selesai gitu aja. Aku rasa WrestleMania pas satu hari pertama itu agak di bawah ekspektasi untuk sebagian besar. Banyak pertandingan yang cuma lumayan oke dan kebanyakan waktunya pendek-pendek banget. Aku tuh punya ekspektasi tinggi buat WrestleMania. Seharusnya tiap WrestleMania tuh berasa kayak acara yang aku bisa skor 8 dari 10 lah minimal. Tapi yang ini belum nyampe sih menurutku. Dua pertandingan pertama di acara ini udah cukup buat ngegendong keseluruhan. Dan kita dapat satu big moment di akhir sebagai penutup. Buat aku pribadi, malam kedua ini lebih enak ditonton daripada malam pertama. Memang sih bagian tengah acara agak lemah, tapi secara keseluruhan acaranya rame dan punya banyak momen yang seru. Yang nunggu comeback-nya Becky Lynch atau ngelihat John Cena menang pasti senang banget sama acara ini. Gak sempurna tapi tetap asik. Dan yang paling penting, acara ini bikin kita penasaran soal arah WWE selanjutnya. Dan itu menurut aku udah jadi nilai plus yang gede banget. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini, tolong bantu.
Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were